Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Perkenalkan, nama saya Baik Nur Hayatun SPD, mahasiswa program profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 dengan nomor peserta 2015006100058 dan NIM 2023120911023 pada LPTK Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada tema karakteristik wilayah Indonesia pada kelas 7C SMPN 1 Sukamulya. Berikut rekaman video uji kinerja yang saya buat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, silakan berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Siap, mulai berdoa. Gimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan absen dulu ya. Biar nggak masalah ini siapa. Terus mana? Jalan? Nadia? Masuk semuanya ya? Alhamdulillah. Semuanya hadir ya? Baik, sebelum kita lanjutkan, supaya lebih semangat, kita harus tepuk semangat dulu. Tepuk semangat.
jangan lupa ya. Pakai bos. Terus, 2 kali. jadi salah satu diri-dirinya. Jadi semuanya. Itu yang kebangsaan. Jadi kita ini adalah merupakan satu kesatuan. Jadi sebelum kita lanjut materi kita pada hari ini, ada yang tahu pembelajaran kita minggu yang lalu tentang apa? Ya, Kesatuan Indonesia dalam karakteristik daerah. Itu pertemuan pertama dan kedua. Nah, yang minggu yang lalu karakteristik wilayah Indonesia, ada yang masih mengetahui wilayah Indonesia itu apa saja menurut zaman Majapahit? Ada yang bisa? Angkat tangannya yang bisa. Wilayah Indonesia pada zaman Majapahit apa? Oh iya, pilihan ya, coba. Wilayah Indonesia. Di zaman Majapahit, wilayah kekuasaan mencakup seluruh daerah di Nusantara ini. Panglima Majapahit bernama Gajah Mada bersumpah untuk menyatukan seluruh daerah Nusantara menjadi satu kesatuan wilayah. Sumpahnya disebut Sumpah Palapa. Ya, jadi itu wilayah Indonesia. Jadi wilayah Indonesia itu salah satu negara kalau mau berdiri itu harus ada wilayah. Nah, itu yang memperjuangkan itu pada zaman Majapahit yang disebut dengan Gajah Mada. Apa nama sumpahnya tadi? Sumpah Palapa. Yang kedua, pelajaran minggu yang lalu tentang penetapan wilayah. Ada yang masih bisa ingat pelajaran minggu yang lalu? Ya, coba. Wilayah-wilayah Indonesia, B. Pembatasan wilayah, C. Penetapan wilayah, D. Batas wilayah. Ya, itu batas wilayahnya menurut Gajah Mada itu yang harus ditentukan itu ada 4 ya, ada 3. Satu ada penetapan, yang kedua ada pembatasan wilayahnya, yang ketiga adalah penetapan wilayahnya. Nah, batas wilayah Indonesia itu mana saja? Ada yang masih ingat? Batas wilayah Indonesia. Coba. Batas wilayah Indonesia menurut Yamin sebagai batas sejarah. Sebagian wilayah Papua dulu termasuk bagian dari Kesultanan Ternate. Hatta tidak setuju pada hal itu. Wilayah Indonesia menurutnya tak perlu mencakup wilayah Papua, namun mencakup Borneo Utara,
Benyamin. Mengutip kitab Negara Harta Agama yang ditulis Unggu Prapanca sekitar tahun 1365. Soekarno menyebut wilayah dikuasai Majapahit juga sampai ke daerah Papua. Karena itu, menurut Soekarno, wilayah Indonesia mencakup daerah-daerah dari Sumatera hingga Papua. Ya, itu wilayah Indonesia, batasannya wilayah Indonesia. Jadi pelajaran minggu lalu sudah kalian kuasai ya, sudah dikuasai anak-anakku ya. Sekarang kita lanjut dengan karakteristik masing-masing daerah. Ya, semua yang kedua ini kita lanjutkan. Lihat dulu PPT-nya ya. Nah, tadi sudah perhatikan di depan dinyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Jadi batas wilayah kita ini sudah ditentukan oleh para pakar. Ada Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno sudah menentukan wilayah negara kita ini dari Sabang sampai Merauke. Itu menjadi satu kesatuan yang dinamakan dengan NKRI. Ada yang tahu apa kepanjangan NKRI? Angkat tangannya. Ya, Dero. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepanjangan dari NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, juga nah, sekarang kita lanjut dengan tujuan. Ya. Jadi dengan apa yang sudah disampaikan tadi tentang batas wilayah, penetapan wilayah, tempatnya sudah tahu. Sekarang kalian akan mampu mengetahui, mengidentifikasi pemerintahan daerah. Jadi di sebuah negara itu kalau ingin berdiri itu harus ada wilayah, harus ada pemerintahan yang akan memerintah di sebuah negara tersebut. Ya. Nah, yang kedua yang akan kalian ketahui tujuannya mengidentifikasi karakteristik fisik budaya daerah di Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi makna sikap etnosentrisme. Yang keempat, mengidentifikasi sikap positif warga negara dalam mempertahankan NKRI. Jadi ini tujuan pembelajaran yang akan kalian pelajari pada kesempatan hari ini. Kita lanjutkan sedikit materinya ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Muhammad Yamin, orang yang menggagas ide gagasan itu adalah tersebut dalam sidang BPUPKI. Masih ingat BPUPKI, kepanjangan BPUPKI itu apa? Anak-anak siapa yang bisa? Coba kalian. BPUPKI persiapan kemerdekaan Indonesia. Ya, pintar. Jadi kepanjangan BPUPKI itu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, itu. Nah, di dalam sidang inilah juga dibahas tentang bagaimana pemerintahan daerah. Oke, kita lanjut. Nah, ini pemerintahan daerah itu apa? Coba lihat di depan. Menurut KBBI, kalau KBBI itu kepanjangannya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu pengertiannya. Ada yang bisa baca? Coba bacakan dulu. Pemerintah daerah menurut KBBI, pemerintah yang mewakili pemerintahan pusat di daerah dalam wilayah suatu negara. Pemerintahan pusat menurut KBBI, penguasa yang bertugas di pusat melingkupi seluruh pemerintah daerah. Ya, ini menurut Kamus Besar Indonesia ya tentang wilayah Indonesia. Kita lanjut dengan yang dibahas sekarang ini tentang wilayah karakteristik wilayah Indonesia ya. Kita lanjut. Nah, jadi wilayah Indonesia seperti yang sudah disebutkan tadi, wilayah Indonesia terdiri dari daratan, perairan, di mana sebagian besar Indonesia tinggal di wilayah daratan. Ada dataran rendah, ada dataran tinggi. Tentunya masing-masing punya mata pencaharian masing-masing. Kalau di dataran
pegunungan juga ada petani. Jadi tergantung wilayah tempat tinggalnya itu mata pencahariannya masing-masing juga. Ini lihat gambarnya di sini ada daratan, ada lautan, ada juga udara itu masing-masing ya, punya tempat daerah masing-masing. Nah, di wilayah tersebut juga sumber daya yang dihasilkan itu juga berbeda-beda sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing. Lanjut. Nah, ini budaya masing-masing daerah. Jadi selain memiliki karakteristik fisik yang berbeda-beda, setiap daerah juga membedakan menjadi karakteristik menjadi satu kesatuan. Jadi di sebuah daerah itu walaupun tempatnya wilayahnya berbeda, tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh. Jadi bisa kalian ibaratkan kalian punya rumah. Di rumah itu ada tetangganya, kiri kanan ada tetangganya, benar nggak ada tetangganya? Benar. Terus mata penyahannya juga berbeda. Ada tidak batasan rumahnya dengan batasan tetangganya? Ada ya, ada batasannya, tentunya alamannya juga batasan. Nah, begitu juga dengan sebuah negara. Negara juga punya tetangga masing-masing. Ada batasannya wilayahnya. Ada penetapan wilayah seperti yang sudah disampaikan tadi. Nah, kalau tetangga kita di Indonesia itu negara mana saja yang merupakan tetangga Indonesia? Ada Malaysia, apalagi Filipina, itu merupakan tetangga Indonesia. Jadi ibarat rumah kita ini adalah satu kesatuan yang utuh, punya tetangga. Nah, semua itu akan menjadi kesatuan yang utuh kalau kita hidup rukun dan damainya. Setelah kalian melihat ini, ada video pembelajaran yang ditonton dulu sebelum kita mulai Karakteristik geografis wilayah Indonesia. Laut Indonesia terkenal dengan pemandangan bawah ikan negara Indonesia, kerang, taman laut dan terumbu karang menjadi pesona tersendiri lautan Indonesia. Selain memiliki perairan yang menakjubkan, negara kita juga memiliki pesona daerah tak kalah indah loh. Apa saja ya kira-kira? Dan bagaimana sebenarnya karakteristik geografis negara kita? Yuk simak video ini sampai akhir. Wilayah perairan di Indonesia berupa lautan, danau, waduk, sungai, atau laut. Sedangkan wilayah daratan berupa dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, bukit, lembah, atau padang rumput. Indonesia disebut sebagai negara maritim karena wilayah lautannya yang sangat luas, bahkan lebih luas daripada datarannya. Nah, itu video pembelajaran tentang karakteristik daerah masing-masing. Sekarang kita bentuk kelompoknya menjadi 4 kelompok untuk mengerjakan LKPD-nya. Setelah itu bagi dipresentasikan. Itu kelompoknya dulu ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, itu 4 orang persisinya, dan kelompok 4 ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 itu Pak.
Mana suaranya?
Buha. Yes. Silakan yang buka dulu, yang buka lagi silakan. Yang kedua, jadi masing-masing kelompok nanti buat pertanyaan yang harus saja. Saya mewakili kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Informasi mengenai karakteristik wilayah perairan Indonesia. Karakteristik perairan di Indonesia terbagi menjadi 3. 1 paparan rendah, 2 paparan arah hukum atau sabun, 3 perairan laut dalam. Nomor 1, karakteristik wilayah perairan Indonesia. Paparan rendah. Paparan rendah adalah landas kontinan, perpanjangan lempeng benua Eurasia lalu menanjung besar di Asia Tenggara. 2. Paparan alam bulu atau sabun adalah bagian dari lempeng landas kontinen benua Sampul, benua Australia, Papua yang terletak di lepas pantai utara Australia dan lautan selatan Pulau Papua. 3. Perairan laut dalam adalah lapisan terbawah dari lautan, berada di lapangan termungkinan pada kedalaman 1.828 meter. Sekian saja Pak, ada pertanyaan silakan dari pertanyaan katanya. Mengapa perairan laut dalam bisa dikatakan jauh pada kedalaman lebih dari 1.828 meter? Karena itu memang tertanya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Kalau begitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok laki-laki silakan dudukkan satu kelompok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari LKPD yang akan dikerjakan. Siapa kita? Kelompok 3. Sekali lagi, kelompok 3. Yes. Silakan doa dulu. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil dari yang kami dapat. Nomor 1 karakteristik bahwa data contohnya adalah bunga, yaitu bunga merupakan kumpulan data berupa bentuk yang berbeda dan sebuah pembandingan dan data negara yang menjulang. Bahasa sebenarnya adalah sebenarnya berbeda dan beda. Ada 3 sistem pertebaran, yaitu sistem Sunda, sistem penyebaran seluruh Australia, dan sistem khusus Indonesia. Nomor 2, karakteristik wilayah daratan yaitu padang laut. Padang laut merupakan habitat terbuka, ladang, dan lain-lain. Menarik banyak satwa liar dan mendukung perawatan flora dan fauna.
Karakteristik wilayah daratan adalah dataran rendah. Penjelasannya adalah dataran rendah merupakan hamparan tanah lapang yang luas dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut. Persebarannya adalah Madiun, pantai utara Jawa Barat. Sekian yaitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apakah ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada kami akan tutup. Sekian. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, jika ada kesalahan mohon diungkapkan. Ayu Tinggi makan pusing. Thank you for everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang wilayah daratan Indonesia, ya. Tadi sudah disampaikan kalau wilayah daratan Indonesia ada daratan itu ada padang rumput, ada pegunungan. Nah itu merupakan hasil kekayaan Indonesia yang luar biasa yang harus kita lestarikan. Jadi tepuk tangan untuk kelompok. Nah, perhatikan. Jadi semua sudah mempresentasikan hasilnya. Kalau tadi wilayah daratan, karakteristik daerah, batas wilayah daerah sudah kalian memahami dengan mendiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang yang menutup kalian akan mengerjakan tes formatif dari materi yang sudah disampaikan. Kerjakan selama 15 menit ya. Silakan yang sudah jadi buka sama guru. Ya baik, perhatikan semuanya. Kalian sudah mengerjakan tes formatifnya. Untuk meningkatkan kembali budaya ini, terus semangat dulu. Mana terus semangatnya? Terus semangat. Baik, karena pembelajaran kita ini sudah berakhir, kita dengarkan dulu kesimpulan ataupun tanggapan dari teman-temannya mengenai pembelajaran kita pada kali ini. Silakan siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Saya. Kesimpulannya silakan ya. Baik. Perkenalkan, nama saya Zura Anindya Wakilisi Rizky. Saya akan menyimpulkan hasil dari kegiatan atau pembelajaran tadi. Pembelajaran pada hari ini sebelumnya kami ucapkan terima kasih pada ibu guru dan kawan-kawan ibu sekalian. Kesimpulan dengan mengetahui wilayah, batas wilayah dan penerapan wilayah Indonesia serta batas wilayah Indonesia, maka wilayah Indonesia akan menjadi wilayah satu Indonesia yang utuh dan dapat menjadikan persatuan dan kesatuan di Indonesia. Terima kasih. Sekian, jika ada kesalahan dari kesimpulan saya mohon dimaafkan, jika ada yang saya tolong diungkapkan. Ayu Tinggi makan kepiting. Thank you for everything. Terima kasih. Ya, kesimpulan dari Gero bagus sekali. Jadi dengan memahami semua batas wilayah, karakteristik daerah, maka Indonesia akan menjadi satu kesatuan yang utuh. Terima kasih Gero. Siapa lagi yang ingin memberikan kesimpulan? Silakan.
Terima kasih saya senang dengan pembelajaran hari ini. Ya, dengan mengetahui mengetahui kekayaan alam dan luas daratan dan lautan yang ada di Indonesia. Jadi kesimpulan dari nama tadi bagus sekali. Jadi dengan mengetahui karakteristik daerah maka itu menjadi kekayaan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Jadi kita memahami kalau Indonesia ini ternyata punya batas batas, punya penetapan wilayah, punya karakteristik, punya perairan daratan yang luas dan kaya akan hasil kekayaan alam. Jadi itu pembelajaran kita pada pagi hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Jadi pelajaran apa yang akan kita pelajari minggu depan? Tentang pemerintahan daerah. Jadi diingatkan kembali bahwa pembelajaran kita minggu depan adalah tentang pemerintahan daerah. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, silakan semua bukunya dimasukkan karena yang di atas meja. Kita tutup sama-sama dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya agar pembelajaran yang akan kalian dapatkan hari ini bermanfaat ya dan bisa berguna untuk kalian kelak menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang sukses. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Siap, mulai berdoa.